Ya, kita bertemu lagi di daring online berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu, pertemuan hari ini kita memang menuju ke materi puncak atau materi yang materi terakhir kita. Ya, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membuat thumbnail dari video yang telah kita buat, video animasi yang telah kita buat, ya. Tapi sebelum itu saya ada materi yang mungkin kemarin kurang kurang saya sampaikan atau belum saya sampaikan. Ini mengenai yang editing di Adobe Premiere Pro. Nah, saya agak sedikit lupa. Intinya gini, kemarin ada pertanyaan, Pak, misalkan kita membuat animasi yang seperti ini. Jadi, nah, yang backgroundnya jalan gimana, Pak? Nah, karena anak ini kan memang idealnya kan berjalan di tempat gitu. Sedangkan backgroundnya bergerak. Nah, caranya sebelumnya kalian harus menyiapkan gambar yang sangat panjang. Karena ini nanti kan tinggal kita geser. Jadi kalau animasinya tetap jalan, backgroundnya geser. Ukurannya, Pak, ukurannya ya menyesuaikan. Kalau ini kan kemarin kesepakatan kita kan 1920 kali 1080. Nah, 1920 ini kita panjangkan. Entah itu bisa 3000 atau mungkin 5000 ya. Kalau di sini saya buatnya 8000 kali 3000 ya, tergantung kalian. Yang penting lebih panjang lebih baik ya. Terus ini tinggal kita impor saja di Adobe Premiere Pro. Tinggal di impor saja, terus kemudian kita masukkan di video ya. Karena ini kan background itu kan terlihat. Jadi kita tempatkan di video. Terus ini jangan lupa scale to frame size. Nah, scale to frame size ini kan memang idealnya kita tidak dapat background yang yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan layar ini ya. Nah, ini nanti kita bisa sesuaikan di efek kontrolnya. Efek kontrol ini ya. Jadi kita bisa mengedit dari sini. Kita klik dulu kemudian pilih motion. Nah, motion ini ada beberapa yang bisa kita edit. Salah satunya misalnya posisi itu bisa kanan kiri atau panning, bisa juga tilt up tilt down. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita geser ya, geser kanan kiri. Kalau ini atas bawah, tergantung animasi kalian. Terus untuk scale ini bahasa Inggris dari skala. Skala itu ya ada pengecilan, ada pembesaran. Gitu ya. Kita kembalikan lagi filenya. Nah, seperti ini. Scale to frame size. Nah, scale ini kita bisa drag. Maaf. Ini bisa kita ya tinggal klik geser. Ya, jadi ini bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini. Terus ini posisinya. Nah, ini bisa kita geser ya. Nah, mepet banget enggak apa-apa. Terus untuk animasi, ini nanti saya klik ini toggle animation-nya. Nah, ada semacam kayak kotak. Kotak diawali dari detik ke 0. Ini maksudnya animasi ini akan akan dimulai dari detik ke 0. Ya. Terus ini kita bisa geser. Misalkan ya sampai selesai. Nah, ini bisa tak besarkan dulu. Ini kita bisa gesernya ke kanan, mungkin sampai habis. Ya, mungkin ya tergantung gambar kalian nanti. Nah, seperti ini. Ketika di play, ini kan mau tidak mau harus dari detik
pertama ya. Nah, kalau kita play nanti seperti ini. Nah, geser. Begitu sebaliknya, kalau kalian mau atas bawah ya juga sama, cuman idealnya gambar kalian harus lebarnya harus lebih banyak ya. Tuh, kalau rotasi ya rotasi sama, rotasi intinya rotasi itu kan berputar. Ya. Ancor point ya ini kalau rotasi ini kan titik pusatnya ada di tengah. Nah, ancor point ini kita bisa menempatkan titik sumbunya di mana saja seperti itu. Kalau opacity ya juga sama. Opacity itu tebal tipis. Ya, kalau tebal ya 100, tapi kalau tipis ya sekian persen lah gitu. Pak, kenapa kok jadi gelap? Ini karena backgroundnya juga hitam. Gitu ya. Itu sekilas. Untuk materi kemarin masih ada yang belum saya sampaikan. Oke. Kita lanjut materi hari ini. Materi hari ini itu kita akan membuat thumbnail. Thumbnail, tahu thumbnail ya? Ini kalau saya buka YouTube, nah di sini ada thumbnail. Thumbnail ini berisi ya mungkin apa ya? Screen yang gambar ya, entah itu gambar yang klimak atau apa, tapi biasanya diselingi dengan kata-kata. Kata-kata dalam hal ini judul. Biar apa? Biar menarik penonton. Seperti yang kita tahu, saya yakin hampir semuanya ya, hampir semua. Ini entah kalian setuju apa enggak. Ketika kalian lihat thumbnail YouTube seperti ini, yang paling kalian lihat duluan pasti gambar daripada tulisan. Ya, karena gambar itu sifatnya menarik, bisa menarik perhatian. Nah, thumbnail ini harus kita buat semenarik mungkin. Intinya itu. Ya, contoh, nah ini seberapa mahir orang kampung Inggris. Nah, seperti ini. Ya memang ada yang polosan seperti ini, tapi kan ini enggak menarik. Ya, meskipun kontennya saya tahu ya, tapi ya enggak menarik. Hanya apa istilahnya hanya print screen dari video yang dibuat gitu. Tapi kalau ini, nah ini kan menarik, syuting film tanpa lampu. Nah, terus apalagi ini tutorial irama Quran, ngabuburit berburu jajanan. Nah itu kan menarik. Apalagi kalau diselingi seperti ini, wah animasi kalian masuk nominasi, ya kan keren. Jadi bisa meningkatkan apa istilahnya meningkatkan nilai jual video yang kalian buat. Oke. Kalau saya memang sering buat thumbnail ya, meskipun dalam arti apa belum semuanya selesai animasi yang saya buat, tapi ya thumbnail ini saya buat semenarik mungkin. Nah, seperti ini. Ada banyak ya, memang menarik. Seperti halnya contoh misalkan warung fantastis, pecel terenak di muka bumi, terus kemudian ini, nah dibuat menarik mungkin. Tutorial melukis yang salah, nah ini ya. Ya intinya tekniknya Pak, tekniknya memang saya sengaja. Nah seperti ini memang saya harus buat banyak layer ya, layer yang paling depan ini saya blur. Caranya Pak, caranya hampir sama seperti kemarin yang saya ajarkan ya. Pakai softwarenya Pak, kalau saya cenderung pakai Adobe Animate ini untuk menggambar figur-figur sama backgroundnya. Terus untuk tulisan ini saya cenderung pakainya Adobe Photoshop. Nah seperti ini ya. Ukurannya Pak, ya ukurannya menyesuaikan ini aja video kalian. Idealnya 1280 kali 720 atau 1920 kali 1080. Ya intinya HD. Ini kan menarik. Ya. Oke, langsung saja. Tidak usah banyak basa-basi ya, karena sangat buang-buang waktu. Saya punya video animasi
Animasi, oh bukan video ya. Apa ini? Gambar. Ya, meskipun belum saya buat animasinya, tapi saya buat thumbnailnya dulu. Yang mana ya? Bentar. Ya ini. Ya. Sebelumnya saya sudah buat ini. Buat gambar ini tanpa background ya, tanpa background. Kalau ini caranya kalian sudah bisa sendiri, kemarin sudah saya ajarkan caranya di Adobe Animate. Terus kemudian kalian save PNG. Kenapa kok PNG? Karena PNG itu kan bisa kita buat tanpa background. Nah, tanpa background ini nanti kalau di thumbnail sini, large icon sini, ini memang transparan ya. Transparan ini warnanya hitam ya. Ini kita langsung drag saja di Photoshop. Nah, taruh sini. Nah, ini memang menyesuaikan gambarnya ya. Gambarnya. Bisa kita lihat kalau kita klik image canvas size, nah 1920 kali 1080. Tinggal oke aja, kita buat layer yang background. Layer background kita tambah. Layer background, taruh bawah atau taruh belakang, pol. Kita coba pakai apa ya? Warna-warna yang ya, karena ini temanya corona ya. Corona itu kan kayak virus yang berbahaya untuk medis ya. Kalau warna-warna ini warna racun ini. Ya, kita langsung warnai. Nah, seperti ini. Ya. Terus yang kedua atau yang berikutnya kita tambahkan teks. Teks animasi kita apa dulu kan gitu. Ya kecil dulu. Kekecilan. Nah, misalkan saya buat Prana Pratama. Nah, seperti ini. Saya warnai warna kuning. Atau bisa juga kalian nanti gini aja. Di blok warna kuning. Tinggal eyedropper aja. Eyedropper. Oh ini. Oh udah bisa ya. Harus diwarnai kuning. Alt delete kalau sudah ditentukan warna. Ya. Nah, ini kita sudah punya judul. Oh kok judul? Apa ini? Istilahnya nama animasinya ya. Taruh tengah bisa ya. Caranya gini, ini klik terus acuannya yang kedua saya pakai layer ya. Terus tinggal gini aja. Nah, ini acuannya ke tengah sudah. Ya, diataskan. Nah, oke, tahap berikutnya saya biasanya memadukan stroke. Jadi saya klik efek stroke. Karena ini warnanya kuning, mau tidak mau ya harus stroke-nya warnanya gelap. Biasanya saya pakainya merah. Nah, seperti ini. Oke, size-nya kita sesuaikan. Nah, segini cukup. Oke, nah, selesai. Kalau sudah, saya copy dulu ini. Ctrl J. Shortcutnya Ctrl J. Ya. Nah, kan copy ini kopiannya. Kalau saya geser seperti ini. Nah, kalau sudah, saya buat judul apa? Judul kalau corona hilang. Nah, seperti ini. Ya, saya warnai putih. Warna putih seperti ini. Nah, kalau bisa ini
harus di apa istilahnya, dibesarkan. Ini kan judul ya. Nah ini kan tidak kelihatan karena animasi ini kan paling atas. Nah kita tinggal geser aja, geser ke atas. Nah kalau sudah, kita buat stroke-nya. Stroke-nya bisa kalian edit seperti ini. Nah ini warnanya mungkin beda ya, kita buat warna hijau atau gimana. Nah warna hijau, terus size-nya kita besarkan. Nah besarnya ya tergantung kalian, jangan terlalu besar juga ya. Nah kalau sudah hilang, kalau sudah, nanti ini akan terlihat seperti ini. Nah ya, saya biasanya kalau judul itu saya padukan lagi efek, saya kasih drop shadow. Drop shadow warnanya hitam saja ya, opacity-nya 100 boleh atau berapa lah. Terus mungkin size-nya ini bisa kalian atur, distance-nya ya, jadi seolah-olah ada bayangan. Tinggal oke aja, selesai ya. Saya save as di PNG ya, tinggal save saja. Ya seperti itu ya, langkahnya simple sekali. Kalau corona hilang, nah saya fullkan ya. Sudah, ini sudah bisa kalian upload ya, untuk menarik perhatian penonton untuk menonton animasi kalian ya. Gitu, itu saja tutorial yang simple dari saya ya. Memang yang penting simple tapi pesan tersampaikan gitu aja. Terus oh ya, yang paling penting ini, ketika kalian membuat judul atau mungkin ya seperti ini saya berpesan kalian pakainya font-font yang jangan yang kayak ini ya, Times New Roman, font-font resmi itu enggak usah ya, seperti ini aja ya. Cirinya Pak, cirinya font-font yang bagus itu kalau untuk animasi ya, karena animasi ini sifatnya kan hiburan, itu lebih baik pakai font yang tidak berkaki. Kayak Times New Roman itu kan berkaki ya. Terus juga jangan terlalu kaku kayak Arial, itu enggak cocok ya. Seperti ini aja. Nah warna-warnanya ya itu tadi, cuman saran saya warnanya kalau bisa ya putih saja, outline-nya kalian kasih warna-warni ya terserah kalian ya. Nah ini kan kalau bisa ya kontras dengan background ya, seperti yang saya sampaikan teori warna itu yang seperti ini kan warnanya muncul karena kontrasnya kuning ya ungu, seperti itu ya. Seperti itu aja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial yang paling akhir. Semoga bermanfaat ya. Silakan kalau kalian menyukai video ini bisa like, comment, dan subscribe. Oke, gitu aja. Terima kasih.